Beberapa waktu lalu terlaksana pengukuhan pengurus DPD Asopsi Kota Bekasi. Dan seperti apa Asopsi di Kota Bekasi ini dan kegiatannya, kami sudah tersambung dengan Sekretaris 1 Asopsi Kota Bekasi, Apriliawati. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Assalamualaikum Bu April. Waalaikumsalam. Ya, Ibu April, apa Asopsi ini yang baru dikukuhkan kemarin di Kota Bekasi ini, Bu? Oh iya, terima kasih Mbak. Asopsi itu adalah Asosiasi Bank Sampah Indonesia. Jadi terbentuk di tingkat pusat, kemudian di Kota Bekasi kita membentuk namanya Dewan Pimpinan Daerah Kota Bekasi, seperti itu. Jadi ini adalah asosiasi dari bank sampah unit yang ada di seluruh Indonesia, seperti itu. Baik, apa Bu latar belakang adanya Asopsi ini? Jadi Asopsi ini terbentuk karena kesadaran dari kami para pengelola bank sampah begitu ya, untuk menyatukan gerak langkah. Kalau berjalan bersama, bekerja bersama, itu akan menjadi lebih baik lagi gitu. Lidi kalau sendiri kan fungsinya tidak maksimal, tapi kalau bersatu dia akan bisa membersihkan lebih banyak kotoran seperti itu. Jadi dengan bersatu kita akan lebih banyak hal yang bisa kita kerjakan dengan lebih baik, seperti itu Mbak. Iya, apa mungkin karena sudah banyaknya bank sampah di Kota Bekasi memang belum terkoordinir dengan baik, Bu? Sebenarnya di Kota Bekasi sudah ada bank sampah induk ya. Sudah terkoordinir juga karena Pemkot Bekasi kan cukup bagus memfasilitasi bank sampah unit seperti itu. Cuma dengan adanya di bulan Juni 2021 itu ada peraturan baru dari Kementerian LHK bahwa di setiap daerah bank sampah induk atau dinas lingkungan hidup di daerah itu agar berkoordinasi dengan Asopsi untuk melakukan pembinaan bank sampah unit. Asopsi sendiri anggotanya adalah bank sampah unit dan bank sampah induk. Jadi diharapkan bank sampah unit dan bank sampah induk itu menjadi anggota Asopsi begitu. Apakah memang kewajiban semua bank sampah yang ada di tingkat RT RW ini masuk dalam Asopsi ini, Bu? Diwajibkan, dihimbau, diajak seperti itu ya, karena dalam Asopsi ini merupakan dari tingkat pusat, merupakan mitra dari Kementerian Lingkungan Hidup dalam melakukan pembinaan dan pengembangan bank sampah unit. Jadi untuk melakukan pembinaan ke pengurus bank sampah unit, meningkatkan kompetensi pengurus, kemudian melakukan pengelolaan bank sampah unit itu diharapkan bermitra dengan Asopsi begitu. Ya, memang ini sudah lama terbentuk Bu ya Asopsi ini ya? Asopsi dari 2017 di tingkat pusat itu terbentuk, Mbak. Selama ini kegiatannya apa saja, Bu? Jadi Asopsi di Kota Bekasi ini kami baru mendapat SK di 24 Agustus 2021. Tapi begitu mendapat SK itu, kami langsung melakukan satu kegiatan. Jadi dalam 2 pekan pertama di bulan September, kami melakukan kegiatan sosialisasi, pilah dan olah sampah dari rumah. Gitu. Jadi ke beberapa titik, sekitar 2 minggu itu kita bisa melakukan sosialisasi di 30 titik. Ke komunitas-komunitas, ke bank sampah unit, ke semacam majelis taklim, ke ormas-ormas gitu ya, untuk mengedukasi masyarakat tentang memilah dan mengolah sampah dari rumah. Seperti itu di bulan September. Kemudian berbarengan juga ada gerakan World Clean Up Day di akhir September itu, 18 September ya tepatnya. Itu kita juga sudah melakukan gerakan bersama gitu. Jadi awalnya itu ada 20 bank sampah unit anggota Asopsi di Kota Bekasi, yang di September itu kita melakukan kegiatan bersama untuk memilah sampah dari rumah, seperti itu. Bu, bagaimana dari Asopsi istilahnya menyadarkan kesadaran masyarakat untuk memilah, pilah dan olah khususnya dari rumah tangga terkecil terlebih dahulu, Bu?
Iya, jadi memang permasalahan pengelolaan sampah ini kuncinya ada di pemilahan dari sumber seperti itu. Jadi edukasi yang paling harus kita lakukan pertama kali adalah menyadarkan begitu ya, menyadarkan masyarakat untuk memilah sampah dari sumbernya. Dari sumbernya itu dari mana ya, dari rumah, apakah dari perkantoran, apakah dari sekolah seperti itu. Di mana sumber-sumber sampah itu timbul seperti itu. Yang harus dilakukan secara terus-menerus adalah edukasi, sosialisasi, mengajak, menghimbau. Karena ini kan masalah pola pikir ya, mindset, kebiasaan begitu. Kalau dulu kita merasa cukup dengan buanglah sampah pada tempatnya. Ternyata buanglah sampah pada tempatnya itu menimbulkan banyak PR di tahap berikutnya untuk pengelolaan sampah itu, karena sampah masih tercampur antara yang basah, yang kering, yang organik, anorganik, yang mudah terurai dan tidak mudah terurai seperti itu kan. Jadi sekarang kita ingin bersama-sama mengajak masyarakat untuk memilah sampah dari sumbernya. Ketika sampah sudah terpilah, tugas pengelolaan sampah, penanganan sampah berikutnya di titik berikutnya itu akan menjadi lebih ringan. Tapi kami menyadari bahwa ini bukan hal yang mudah, ini kerja besar, ini kerja lintas generasi begitu. Jadi harus dilakukan bersama-sama supaya kesadaran ini tumbuh, ajakan ini bergaung seperti itu. Makanya sangat berterima kasih Dakta mengundang kami untuk menggaungkan himbauan ini gitu bersama-sama, sehingga pendengar Dakta mungkin kaum muslimin mulai menyadari bahwa ternyata untuk mengelola sampah lebih baik itu kuncinya ada di memilah sampah dari sumbernya seperti itu. Dari rumah tangga sendiri memang harus sadar ini dari masyarakat nih Bu ya? Iya betul, dari rumah tangga Mbak. Setiap orang itu setiap hari menghasilkan kira-kira 0,5 kilo sampah. Itu 60-70%-nya adalah sampah organik, 25-30%-nya sampah anorganik. Kalau sampah anorganiknya sudah terpilah, kemudian disetor ke bank sampah, seperti itu misalkan belum ada bank sampah, mungkin bisa dikasih ke pemulung yang lewat. Pemulung itu salah satu rantai juga dalam memilah sampah Mbak gitu. Jadi kalau belum ada bank sampah nggak apa-apa dikasih ke pemulung, karena nanti pemulung juga akan masuk ke industri daur ulang seperti itu ya. Tapi berharap kalau bisa terbentuk bank sampah akan sangat baik gitu, karena bank sampah ada edukasinya, ada sosialisasinya masing-masing, nggak hanya sekedar memilah kemudian menjual seperti itu. Nah yang sisanya adalah sampah organik. Sampah organik ini banyak cara untuk mengolah supaya semakin sedikit yang berakhir ke tempat pembuangan sampah. Baik, Bu April, apakah sudah semuanya di setiap RW ya sudah ada bank sampahnya ini di Kota Bekasi? Belum semuanya. Makanya ini PR bagi kami selaku organisasi Asosiasi Bank Sampah Indonesia untuk terus-menerus mengajak gitu supaya mau mendirikan bank sampah. Di setiap targetnya Pak Wali Kota Bekasi itu kan sebenarnya satu RW, satu bank sampah. Tapi mendirikan bank sampah itu juga tidak mudah gitu, karena menemukan orang yang mau terjun gitu ya mengelola bank sampah itu tidak mudah. Makanya yang kita lakukan pertama-tama adalah mengedukasi dulu, sosialisasi, kemudian mengedukasi dulu. Ketika sudah teredukasi, maka akan timbul kesadaran, orang mau gitu mengelola sampah di lingkungannya masing-masing. Meskipun skalanya kecil, kalau kecil-kecil dilakukan bersama-sama, insya Allah dampaknya besar gitu. Bu, kalau untuk pendirian bank sampah, seperti apa untuk mekanisme atau syaratnya? Yang pertama, yang penting ada, jadi ada pengurusnya gitu ya. Kemudian dari pengurus itu koordinasi dengan pemangku kepentingan, pemangku wilayah RT dan RW. Kemudian nanti RT dan RW mengajukan usulan ke kelurahan supaya diterbitkan SK atas kepengurusan bank sampah itu. Nanti SK-nya bisa cukup dari kelurahan. Setelah ada SK, baru kemudian
bisa berjalan. Sesimpel itu sih Mbak sebenarnya. Baik, Bu, bagaimana untuk menjaga komitmen atau konsistensi dari para pengelola bank sampah ini? Karena kan istilahnya secara kontinu mengedukasi masyarakat mengambil sampah ke masyarakat, begitu Bu? Ya, ini salah satu tantangan terbesar dalam pengelolaan bank sampah ya. Karena yang pertama sampah itu bau, tidak semua orang mau gitu. Mindsetnya kan begitu ya, tidak semua orang mau sampah ini bau gitu. Yang kedua kerja di kegiatan di bank sampah ini sifatnya relawan. Tidak ada yang nyuruh, tidak ada yang bayar. Gitu. Makanya saya suka bilang untuk pengurus bank sampah ini kita harus menemukan orang yang memiliki passion, yang memiliki passion ya. Jadi perhatian yang minat yang besar untuk mengelola sampah itu gitu. Kalau sudah passion itu kan kita melakukan apapun tanpa dibayar, kita senang. Kita merasa bahwa mengelola sampah dengan benar ini adalah bagian dari ibadah ya Mbak ya. Iya, benar. Karena kan kita tidak berkontribusi untuk melakukan hal-hal yang merusak bumi. Kan kita diperintahkan untuk tidak berbuat kerusakan. Nah, sampah yang tidak terkelola dengan baik itu ternyata kan akan merusak lingkungan, akan merusak bumi kita gitu ya. Bumi ini satu-satunya rumah kita, kita yang harus menjaga. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau kita nggak jaga sekarang, nanti anak cucu kita kebagian bumi yang rusak bagaimana gitu. Jadi kesadaran itu harus terus kita bangun supaya orang memilah sampah itu atas kemauan sendiri gitu. Memang tidak mudah, tapi saya yakin kalau dilakukan terus-menerus, ada sekian persen saja dari satu lingkungan yang mau, yang konsisten, istiqomah istilahnya untuk melakukan pengelolaan itu, nanti orang akan melihat, oh iya, apa yang sudah mereka lakukan itu baik gitu. Hal baik yang dilakukan secara konsisten terus-menerus, insya Allah akan mampu menarik orang untuk melakukan hal yang sama. Saya sih meyakini itu. Ya, Bu, kalau memang sudah terbentuk dari bank sampah di RW ya, tapi bagaimana istilahnya bagi mereka jemput bola ataupun juga menginformasikan kepada masyarakat, ayo ke bank sampah untuk memberikan sampahnya ya, sampah rumah tangganya memang sudah melalui pemilahan ke bank sampah ini, Bu? Teman-teman di bank sampah ini kreatif Mbak, banyak cara yang mereka lakukan. Ada yang jemput bola, ada yang tidak jemput bola gitu ya. Jadi mengajak itu sekarang kan banyak medianya gitu ya. Ada WA group, ada sekarang banyak flyer-flyer cantik-cantik yang bisa dibikin supaya orang membaca itu tertarik. Ada sosial media seperti itu. Jadi kesadaran itu dibangun melalui banyak cara gitu. Kalau di lingkup terkecil, RT, RW, biasanya umumnya yang paling berperan memang ibu-ibu. Iya. Gitu. Jadi kita masuknya dari pintu itu. Jadi saya suka bilang sama ibu-ibu bahwa ibu-ibu ini panglima perang dalam mengelola sampah, dalam menghadapi sampah. Karena di rumah sampah itu biasanya urusan ibu-ibu kan ya. Biasanya kan urusan ibu-ibu dari mulai di dapur, dari mulai membuang ke tempat sampah begitu. Jadi kesadaran kita bangun dari ibu-ibu yang pertama. Yang kedua, ibu-ibu juga kan madrasah bagi anak-anaknya gitu. Kalau ibu-ibunya sudah terbuka pola pikirnya tentang mengelola sampah, beliau-beliau ini, ibu-ibu ini akan bisa menanamkan hal itu ke anak-anaknya, akan bisa ke keluarganya yang lain seperti itu. Baik. Nah tentunya kalau dari Pemkot khususnya bagaimana nih Bu? Pemkot sangat mendukung dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup. Kemarin waktu kami pengukuhan memang juga dari Pemkot dan dari Ketua DPRD terutama juga hadir, sangat mendukung kehadiran asopsi di Kota Bekasi seperti itu. Karena masalah sampah ini kan masalah besar. Kita harus bersatu bersama-sama dalam mengelolanya. Semakin banyak yang peduli, semakin banyak yang terlibat, akan semakin baik gitu.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi sendiri menargetkan bahwa ada pengurangan sampah itu yang dibuang dari sumber itu berkurang 30% gitu. Karena sampah Kota Bekasi ini hanya sekitar dari 1.800 kalau nggak salah per hari itu 1.800 kilo per hari yang dihasilkan itu hanya 900-an yang terangkut ke TPA kita di Sumur Batu. Nah, bayangkan sisanya kemana gitu. Itu mungkin ada di sungai, ada di jalan, ada di tempat sampah-sampah liar atau dibakar. Padahal kan pembakaran sampah itu tidak dibenarkan karena membahayakan lingkungan itu. Jadi Pemkot sangat mendukung, Pemkot sangat mensupport bank sampah unit untuk terus tumbuh, untuk terus berdiri gitu. Menghimbau juga kepada pengurus-pengurus RW untuk mendirikan karena sinergi antara pengurus RW dengan pengelola bank sampah itu tetap terjalin supaya kegiatan komunitas pengelola sampah di tingkat lingkungan terkecil itu baik RT maupun RW itu bisa berjalan dengan baik. Baik, Bu April, tentunya ada hasil dari pemilahan sampah. Apa biasa dibuat oleh ibu-ibu ini, Bu? Macam-macam Mbak pengelolaan sampahnya itu. Dari contohnya kalau misalkan anorganik, ada yang dibikin tas, ada yang dibikin gantungan kunci, seperti itu ya. Kalau yang organik itu ada yang dibuat kompos, yang secara umumnya dibuat kompos, ada kemudian ekoenzim, terus turunan dari kompos itu kemudian gardening gitu ya. Kalau di perkotaan namanya urban farming gitu ya, petani kota gitu. Jadi orang menjadi senang menanam, apalagi di musim pandemi ini menanam. Nah ini media tanamnya, pupuknya bisa berasal dari sampah organik yang kita kelola. Kemudian ada lagi minyak jelantah. Minyak jelantah itu kan juga limbah yang sangat mencemari lingkungan jika tidak dikelola dengan benar. Nah secara mikronya itu bisa, skala kecilnya itu biasanya suka dibuat sabun, suka dibuat lilin, seperti itu. Kalau yang jumlah besarnya biasanya oleh bank sampah disetorkan ke perusahaan-perusahaan yang akan mengolah jelantah itu menjadi biodiesel, seperti itu. Iya, Bu, kalau untuk kecamatan ataupun kelurahan yang menjadi pencontohan bank sampahnya dikatakan unggul dan bisa dijadikan contoh untuk bank sampah lainnya di mana ini, Bu? Masing-masing bank sampah itu, masing-masing kecamatan sudah berjalan sih Mbak bank sampahnya gitu. Cuma memang di musim pandemi ini kan banyak yang sementara off gitu. Kayak kami di Kecamatan Rawalumbu, saya di Kecamatan Rawalumbu itu bank sampah Alamanda Sejahtera. Itu kami sudah menjadi binaan PT Pegadaian dalam memilah sampah dengan programnya memilah sampah menabung emas. Jadi kalau orang bilang bank sampah di Rawalumbu, ingat Alamanda, oh yang bank sampah ada tabungan emasnya, keunggulannya gitu. Mungkin di Bekasi Utara ada namanya sahabat sampah gitu. Sahabat sampah ini kegiatannya terintegrasi macam-macam dari mulai, istilahnya tuntas lah, dari mulai sampah anorganik, kemudian organiknya, ada magotnya, ada perikanannya, ada hidroponiknya, macam-macam. Seperti itu. Kemudian di Pondok Gede ada Pondok Cikunir Indah, itu bank sampahnya juga keren. Kenapa? Karena beliau itu di pengelola bank sampah Poci itu nggak punya gudang. Jadi istilahnya semacam bank sampah one day service atau bank sampah portable begitu ya. Nasabah setor sudah terpilah dari rumah secara detail gitu, botol, gelas, dipilah, kemudian ditimbang, langsung panggil pengepul, buka jam 8 pagi misalkan, zuhur selesai. Jadi tidak ada alasan kami tidak punya lahan, kami tidak punya gudang untuk mendirikan bank sampah. Tidak ada gudang pun boleh. Di Kecamatan Rawalumbu, di Kemang Pratama, ada beberapa RW baru ada satu bank sampah. Itu juga seperti itu. Menimbang dari jam 8, jam 2 siang selesai. Dilakukannya di taman. Karena di taman kan harus langsung bersih. Iya, benar. Seperti itu contoh-contohnya. Baik, Bu April, perlu tidak ada iming-iming ini, Bu? Tadi kan ada bank sampah dapat emas, nabung uang begitu, Bu? Ya, kayak di tempat saya ini kan ada tabungan sampahnya bisa dikonversi ke tabungan emas. Ternyata dengan kegiatan seperti itu nasabah menjadi lebih tertarik. Oh iya, sampah yang selama ini
dibilang kotor gitu, terbuang gitu, ketika dikonversi menjadi emas itu kan asosiasinya sesuatu yang berharga gitu ya Mbak, di pikiran orang itu sesuatu yang berharga, akhirnya mereka senang gitu. Kemudian dari memilah sampah menabung emas itu kita bisa masuk ke literasi yang lain gitu. Misalkan di tempat saya dulu orang minjem sama bank harian itu Mbak. Setelah kita dorong, nabung aja di tabungan emas Pegadaian. Nanti setelah nominal tertentu bisa dijadikan jaminan untuk gadai seperti itu. Kemudian kita juga mengedukasi tentang literasi keuangan, bisa masuk di situ, investasi, perencanaan keuangan, akses permodalan, seperti itu. Ternyata dengan seperti itu banyak yang terbantu gitu. Jadi Bank Sampah tidak hanya melulu bicara sampah, tapi kegiatan Bank Sampah yang berkelanjutan, impact-nya ke yang lain-lain juga gitu. Baik. Dan tentunya dari masyarakat ini dukungannya seperti apa Bu? Bukan mereka yang anggota Bank Sampah? Jadi selalu dalam sebuah kegiatan itu tidak 100% masyarakat mendukung. Pasti ada pro dan kontra gitu ya. Wajar gitu, tapi kalau di tempat rata-rata ketika melihat, yang penting masyarakat itu melihat bahwa pengurus itu konsisten melakukan kegiatan itu, dari yang tadinya sedikit kemudian menjadi banyak, yang Bank Sampah saya bilang dalam tanda kutip hidup gitu ya, Bank Sampah yang hidup gitu, yang berjalan itu rata-rata 60-70% partisipasi warga, rata-rata itu. Baik. Baik. Bu, apa yang sampaikan kepada masyarakat Bu terkait dengan asopsi ini, silakan. Untuk pendengar Dakta khususnya dan masyarakat Kota Bekasi pada umumnya, asopsi mengajak kepada warga masyarakat untuk mulai memilah sampah dari sumbernya, karena itu akan langkah kecil itu akan sangat membantu dalam kita menjaga bumi kita, rumah kita ini. Kami mengajak juga kepada pengurus-pengurus RT, RW di Kota Bekasi untuk mau membentuk bank sampah guna memfasilitasi warganya yang sudah memilah. Karena kalau sudah memilah tapi tidak ada wadahnya, mereka bingung akan dikemanakan. Jadi ayo Pak RT, Pak RW bikin bank sampah. Kalau bingung bagaimana caranya, boleh kontak asopsi di tiap-tiap kecamatan, kami ada koordinator kecamatannya. Terima kasih. Baik, dan tentunya setiap kecamatan sudah terbentuk ini, Bu April? Koordinator kecamatan, Mbak. Kami ada 20, sekarang waktu awal berdirinya kami ada 20 bank sampah unit yang bergabung ya, mendaftar menjadi anggota. Sekarang udah ada sekitar 29. Itu tersebar di seluruh wilayah di Kota Bekasi. Jadi masing-masing kecamatan kami ada koordinatornya yang nanti akan membantu teman-teman, saudara-saudara kita yang di wilayah itu untuk membentuk bank sampah atau mengembangkan bank sampah yang sudah ada. Baik. Ibu April, terima kasih sudah berbincang bersama Dakta. Mungkin di lain kesempatan kita bisa lebih perdalam lagi tentang asopsi ini, Bu ya. Iya, sama-sama Mbak. Terima kasih sekali asopsi diberi kesempatan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Rekan Dakta, demikian perbincangan kami bersama Sekretaris 1 Asosiasi Bank Sampah Indonesia Kota Bekasi, Apriliawati.